nanti disusul dengan kemudian bertanya lalu menjelaskan. Jadi ketika saya misalnya bertanya kepada Mas Jeki, nanti di waktu Mas Jeki itu menjelaskan sambil bertanya juga ke saya gitu. Maksimal pertanyaan itu 2 saja biar bisa maksimal terjawabnya gitu. Semangat semuanya teman-teman. Terima kasih semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Teman-teman yang mau bantu share-share silakan ya. Thank you, thank you. Bentar ya, saya ngambil buku bentar. Ya, ya. Ya, selamat datang dan selamat bergabung ya untuk semua rekan-rekan sekalian. Teman-teman, mari kita jadikan diskusi lintas iman itu diskusi yang beradab ya. Kita memang berbeda, jadi jangan disamakan sehingga yang kita munculkan itu perbedaan. Begitu, itulah toleransi. Yang sama ya tidak ada, yang beda ya kita bedakan, gitu ya. Jangan disama-samakan. Seperti itu kira-kira ya. Sekali lagi teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman sekalian. Ya, Mas Jeki dulu ya, saya sambil referensi dulu. Oke. Ya, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua teman-teman. Selamat malam juga untuk Gus Wafi yang setelah kita atur lama baru terjadi ya teman-teman diskusi kita bersama dengan Ustadz Wafi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman atas waktunya yang sudah menyimak dalam kesempatan ini. Ya teman-teman, tema diskusi kita dalam kesempatan ini adalah berbicara mengenai nabi palsu. Nah teman-teman sekalian terkasih bahwa di seluruh Alkitab itu memang menerangkan dan menjelaskan ya bahwa mengenai nabi palsu. Ya, nah kalau kita berbicara definisi mengenai kenabian sendiri, ya. Nah, bahwa nabi itu dari kata dasar Ibraninya adalah nevi, ya, nabi-nabi, neviim, yang artinya itu bisa menjadi pelihat, ya, atau pengantara pesan Tuhan. Nah, oleh karena itu bahwa nabi yang sejati adalah mengantar pesan Tuhan. Nabi yang tidak sejati bukan mengantar pesan Tuhan, ya. Nabi yang sejati menyatakan suara Tuhan. Nabi yang tidak sejati bukan menyuarakan suara Tuhan. Nabi yang benar untuk kepentingan umat, untuk kepentingan jemaat atau bangsa waktu itu. Nah, nabi yang tidak sejati untuk menyatakan kepentingan atau keinginannya sendiri. Ya, sehingga nabi yang sejati menyatakan kepentingan Tuhan pribadi. Nah, oleh karena itu teman-teman bahwa dalam seluruh Alkitab ya ayat terlalu banyak kalau saya sampaikan bahwa memang diterangkan dan dijelaskan mengenai nabi-nabi palsu. Ya, kita masuk ke dalam perjanjian baru bahwa itu diucapkan oleh Yesus sendiri, ya, mengenai nabi-nabi yang akan datang tersebut atau dalam konteks ini adalah nabi palsu. Nah, bahwa di dalam Alkitab dijelaskan kepada kita semua, misalnya di dalam Matius 24 ayat 11. Sebab banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, itu pada Matius 24 ayatnya yang ke-11 dan masih banyak lagi. Di antaranya dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-15 juga dinyatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Khusus mengenai pengajaran daripada hal-hal yang sesat dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, jadi ajaran daripada nabi-nabi palsu itu adalah menyamar seperti domba, yang artinya dia bukan domba sungguh-sungguh. Nah, sehingga
Apa yang dia lakukan terhadap domba-domba Allah? Yang dia lakukan adalah dia makan sendiri. Dia habisi sendiri untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, ciri-cirinya juga terus masih banyak lagi di dalam Alkitab, teman-teman sekalian ya. Jadi dalam konteks kadang-kadang teman-teman yang Kristen menjelaskan tentang nabi palsu, karena itu adalah spesifik disebutkan di dalam Alkitab. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak dijelaskan, tetapi itu sungguh dijelaskan. Sehingga ketika orang Kristen itu menjelaskan tentang nabi-nabi palsu, itu karena memang karakteristiknya ada di dalam Alkitab. Rasul Petrus menjelaskan bahwa dikatakan sebab nabi-nabi dahulu, ya nabi-nabi palsu akan tampil di tengah-tengah umat Allah. Kemudian apa yang dikerjakan oleh nabi palsu tersebut dalam Alkitab pada ayat yang pertama, mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian ya mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Ya, dan kemudian karena keserakahan dikatakan juga guru-guru palsu itu berusaha mencari untung. Dengan apa? Ya, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Artinya itu tidak sungguh-sungguh terjadi, tidak benar-benar terjadi. Ya, namanya cerita isapan jempol. Nah, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Nah, maka secara eksplisit di dalam Alkitab dijelaskan mengenai ciri-ciri ya, dan eksplisit tentang penjelasan nabi palsu di dalam Alkitab. Ya, suara saya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, di sini kita berbicara tentang nabi palsu. Nah, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu bahwa di dalam hadis beliau menyampaikan seperti ini. La taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahum Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sebelum Allah akan diutus para dajjal-dajjal, pendusta-pendusta, nabi-nabi palsu yang kira-kira mereka berjumlah 30. Nah, yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya, kulluhum, mereka itu mengaku bahwa diri mereka adalah seorang nabi. Kemudian, di dalam hadis yang lain, misalnya di dalam Jami'us Shaghir, yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Akan datang kepada umatku 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Mereka semua mengaku bahwa diri mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku adalah nabi terakhir, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah aku. Nah, apa ciri-ciri nabi itu benar-benar nabi? Yang pertama, dia akan membawakan kabar tentang tauhid, teman-teman. Tidak akan mengabarkan tentang yang lain, tentang konsep tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang lain. Itu tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali pasti mereka ketika diutus akan mengabarkan la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali hanya Allah,
Maka fa'budun, sembahlah Allah. Nah, mengenai hadis ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, wa qala Qatadah, lam yursal nabiyyun illa bitauhid. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali pasti mengajarkan tentang tauhid. Wasyara'i' mukhtalifah fit Taurah wal Injil wal Quran. Tentang hukum-hukum memang ada perbedaan, syariat memang ada perbedaan antara Taurat, Injil dan Quran. Tetapi wa kullu dzalika 'alal ikhlas wat tauhid. Tapi isi dari ketuhanannya, konsep ketuhanannya pasti menerangkan tentang tauhid, tidak mungkin yang lain. Maka keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun nabiyyin, nabi terakhir, itu tertulis jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah dari kalian semua, tetapi Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah pemungkas para nabi. Berarti tidak ada kemudian nabi lagi, rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri nabi. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, nabi dari dulu hingga sekarang, yaitu Nabi Muhammad yang terakhir, itu pasti akan seperti saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan saling menabrak ajarannya. Tentunya ajaran akidah ya, tentang keyakinan. Bukan masalah syariat, kalau seperti hukum makan sesuatu, minum sesuatu, itu boleh berbeda pendapat. Karena sesuai dengan zamannya masing-masing. Tetapi masalah keyakinan, akidah, maka para nabi ini ka'annahu baitan, seperti rumah yang saling melengkapi, tidak akan pernah saling bertabrakan. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke. Berarti giliran Mas Jeki bertanya sambil menjelaskan. Ini apa-apa? Gantian. Ustadz yang duluan bertanya, enggak apa-apa. Nanti saya menjelaskan. Saya dulu yang bertanya. Biar gantian. Nah. Sudah? Nah, jadi begini. Kalau kita perhatikan, ya, dari apa yang dijelaskan oleh Mas Jeki Biring, maka salah satunya beliau tadi mengarah kepada bab Paulus, ya. Paulus lah, mengarahnya ke sana keterangannya nanti. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ayat ke-1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan mengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, ini salah satu dalil dan data yang dijadikan istidlal oleh teman-teman Kristen bahwa Paulus adalah seorang nabi. Nah, kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus ini kan mendominasi di dalam Perjanjian Baru, Mas Ciki. Sangat mendominasi, lebih banyak daripada tulisan murid-murid yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mas Jeki bisa mengetahui, ya, bagaimana Mas Jeki bisa mengetahui bahwa semua yang tertulis oleh Paulus itu telah diverifikasi oleh Yesus? Karena nanti kita akan membawakan beberapa data yang memang apa yang pernah diajarkan Yesus itu tidak sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh Paulus. Pertanyaannya ya, bagaimana Mas Jeki bisa membuktikan bahwa semua yang diajarkan oleh Paulus telah diverifikasi, telah divalidasi oleh Yesus, sang pembawa ajaran itu? Padahal dalam bukti sejarah beliau berdua tidak pernah bertemu kecuali hanya satu kali.
hanya satu kali. Itu pun ketika perjalanan ke Dimishq, ke Damsyik. Dan itu tidak berbicara tentang ajaran, tidak berbicara tentang nubuatan, tidak berbicara tentang sebuah kitab suci, tidak berbicara dengan penulisan ajaran, tidak. Hanya sedikit saja. Bagaimana kemudian setelah kejadian itu banyak tulisan-tulisan yang dinisbatkan kepada atau dikaitkan dengan nama seorang Paulus ini. Dan semua tulisannya ini hampir rata-rata setelah kita baca tidak sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Maka bagaimana teman-teman Kristen bisa mempresentasikan secara maksimal, secara objektif, bahwa tulisan-tulisan Paulus itu telah diverifikasi oleh Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 7 nomor 15 nih ya, Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, itu sudah dibaca tadi ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada yang menarik kalau kita bahas ayat ini, Matius 7 nomor 15. Kalau kita jabarkan ya, kita lihat di dalam Kejadian misalnya, kita buka dulu ya, Kejadian nomor 49, pasal 49 nomor 27. Nah, di sini ada ayat begini. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, Bible menjelaskan bahwa Binyamin ini adalah serigala. Nah, dan siapakah serigala yang meneruskan garis keturunan dari Binyamin? Bukankah Paulus? Kalau kita lihat, ya, beliau adalah keturunan dari Binyamin. Kan seperti itu. Filipi 3 nomor 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Binyamin. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Binyamin dinarasikan serigala berbulu domba. Keturunan Binyamin adalah Paulus, kalau di dalam Bible. Nah, kira-kira bagaimana cara memverifikasi kebenaran tersebut? Kita dengarkan jawaban dari Mas Jeki sendiri. Ya. Oke, kita tanding ulang. Oke. Ya. Baik. Yang saya tadi catat pertanyaannya, ada beberapa teman-temannya, memang itu sangat panjang sekali kalau kita mau bahas. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa bagaimana ya kita bisa, teman-teman Kristen mengetahui bahwa Rasul Paulus itu ya tadi disebutkan membawa, ada kisah para rasul berapa tadi itu ya, yang teman-teman sudah baca semua. Nah, jadi mengarahnya itu pasti kepada Rasul Paulus. Nah, padahal apa yang salah nanti kita mau lihat ya dari apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus atau yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Apakah ada pertentangannya atau tidak? Ya, dengan apa yang akan dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam setiap tulisannya. Bagaimana kita memverifikasi ya? Apakah ditanyakan tadi apakah ada verifikasi dari Yesus? Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita tahu di dalam Alkitab ya, murid-murid itu yang 12 tersebut ya disuruh pergi ke seluruh dunia juga. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya, kendati pun Kristus itu sudah naik ke sorga, ya, Tuhan Yesus memberikan legitimasi kepada murid-muridnya, ya, untuk kemudian mengajar dan untuk memberitakan Injil. Nah, sehingga teman-teman, kendati pun Yesus secara fisik sudah tidak bersama-sama dengan mereka, ya, tetapi murid bersama dengan Yesus waktu itu, ya, harus turut ya dijadikan alat untuk mengkonfirmasi pengajaran-pengajaran ya baik Rasul Petrus maupun Rasul Yohanes. Nah, maka teman-teman sekalian, apa yang dikatakan ya oleh Rasul Petrus tentang apa yang diajarkan oleh
Rasul Paulus ini. Rasul Paulus itu berlatar belakang, Tebang tadi dikatakan sebagai seorang Farisi. Itu sebagai orang yang terdidik, ya. Dia bukan orang yang main-main, ya. Justru karena dia mengetahui ilmu itulah sehingga dia menjadi radikal pada saat itu, ya. Dan dia melakukan, ya, meminta surat izin untuk kemudian menghabisi tanda kutip orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus mengkonfirmasi Rasul Petrus yang bersama-sama dengan Yesus, yang tahu betul ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Itu Rasul Petrus. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, teman-teman? Lihat, dikatakan dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 15. Dia sedang berbicara tentang Rasul Paulus. Ya, yakni dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus disebutkan di sana, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, jadi Rasul Petrus itu mengkonfirmasi orang yang tahu betul ajaran Kristus, orang yang bersama-sama dengan Kristus tahu bahwa Rasul Petrus ini ajarannya berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga dia menyatakan kepada Rasul Petrus, menyatakan kepada Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus ini adalah saudara yang terkasih. Ya, dan dia menulis menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, maka teman-teman sekalian, bahwa orang-orang Kristen tahu betul bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu berkesesuaian. Bahkan di dalam dia sudah lahir baru, dia mengkoreksi Rasul Petrus. Yang dimana ketika dia menjauhi orang-orang yang tidak bersunat, ya, yang tidak bersunat. Sehingga dalam hal itu dia ditegur oleh Rasul Paulus. Yang pada kalangan rasul-rasul dia baru itu. Ya, tetapi dia sudah sangat stand firm dengan apa yang dia yakini. Nah, nanti kalau ada yang belum terjawab, nanti saya ulang kembali karena ini dibagi sesinya menjadi pertanyaan, ya. Nanti kalau tidak belum ada yang dijawab, dikonfirmasi kembali. Nah, kemudian teman-teman, pertanyaan saya adalah bahwa apakah ada di dalam Al-Qur'an penjelasan dari Tuhan, ya, yang diyakini oleh teman-teman Islam, penjelasan mengenai nabi palsu. Nah, karena teman-teman, misalnya kita mendapat telepon dari seorang penipu, ya, misalnya dapat telepon dari seorang penipu, bahwa penipu itu tidak akan mengingatkan akan penipuan. Kita ditelepon seolah-olah orang BNI, ditelepon seolah-olah orang Telkom, kantor polisi, dia tidak akan mengingatkan itu adalah sebuah penipuan. Kenapa? Ya karena dia sedang melakukan aktivitas penipuan. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah ada ayat di dalam Al-Quran, ya, menjelaskan tentang nabi palsu, ya. Nah, eksplisit di dalam Al-Quran menjelaskan tentang nabi palsu itu tadi, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti akan saya komparasi lagi, ya, kepada pertanyaan saya yang di awal. Begini, Mas Jeki, pertanyaannya itu apakah ada ayat Al-Quran yang menerangkan secara eksplisit, secara tertulis jelas tentang nabi palsu? Maka saya katakan tidak ada. Tidak ada, Mas Jeki. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Al-Quran ini kerennya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah membahas orang-orang nggak penting, kecuali orang itu akan hidup bersama Nabi dan mengganggu dakwah Nabi, dan orang ini menjadi fokus utama tempat dakwah Nabi. Bukan nabi palsu yang disebutkan oleh Al-Quran, tapi orang yang mengaku Tuhan disebutkan oleh Al-Quran. Siapa? Fir'aun yang melawan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Fir'aun disebutkan? Fir'aun ini kan bukan nama, tapi jabatan. Bukan nama asli. Dulu di Mesir, orang yang menjadi raja sebutannya Fir'aun. Nah, kenapa Fir'aun disebutkan? Karena itu menjadi objek yang paling sensitif dalam dakwah Nabi
Musa alaihissalam. Kalau di film itu dia sebagai pemain antagonisnya, pemain utama antagonisnya. Itu disebutkan di dalam dakwah Nabi Muhammad. Siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Dan dia adalah salah satu keluarga Rasulullah, disebutkan secara eksplisit, bahkan menjadi nama surat. Siapa? Abu Lahab. Makanya ada surat Al-Lahab. Surat itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Nah, nabi-nabi palsu ini adalah sebuah nubuatan, pengabaran yang akan terjadi tidak bersama nabi, sehingga Al-Quran tidak perlu untuk menjelaskan itu. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu dengan dua cara. Satu, ketika menjadi syariat itu adalah Al-Quran. Dua, ketika bukan berupa syariat yang wajib, itu akan menjadi sebuah hadis, namanya hadis qudsi. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hakikatnya semuanya datang dari Allah. Karena di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 188, Nabi Muhammad secara tegas mengatakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Nah, Nabi Muhammad adalah basyirun wa nadhirun, pengabar baik, ya, memberikan kabar baik dan memberikan wanti-wanti kepada umat bahwa nanti akan datang dajjalun, nabi-nabi palsu, kadzabun, mereka adalah pembohong. Nah, seperti itu. Kemudian begini, kenapa saya sanksi Paulus itu adalah seorang nabi berdasarkan ayat tersebut? Sebenarnya pertanyaan saya belum terjawab ya oleh Mas Jeki. Kan saya minta verifikasi, cara menverifikasi versi dari Yesusnya. Ya. Kalau nanti jawabannya adalah verifikasi dari Petrus, maka itu akan terbantah dari ini. Tadi Mas Jeki sempat mengatakan beliau adalah orang yang sangat terpelajar. Ya, orang yang sangat terpelajar. Padahal kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar. Ya, dan apalagi bagaimana orang nggak terpelajar bisa menverifikasi kredibilitas seseorang, kan nggak bisa. Bahkan di dalam original teks, kalau kita lihat di dalam Bible Hub, coba cek di dalam Bible Hub, dalam original teksnya itu tertulis idiota. Petrus dan Yohanes itu tertulis idiot. Idiota itu semacam nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan dia sangat terpuruk. Bagaimana orang yang terpuruk seperti itu bisa menverifikasi seseorang? Apa dasarnya? Kan begitu. Nah, perbedaannya sangat menonjol antara Yesus dan Petrus itu salah satunya. Yesus mengatakan, selama bumi belum runtuh, setitik iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tapi kenapa Paulus secara tegas mengatakan seperti ini? Paulus di dalam, ini ya, kalau kita cek di dalam Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai anak manusia, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mana yang benar, Yesus atau Paulus ini? Kata Paulus tidak akan pernah dibatalkan sampai bumi runtuh. Seperti itu. Mari. Diterima, Mas Ciki? Oke. Baik. Jadi teman-teman, ya, tadi saya katakan bahwa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, orang yang hidup sezaman dengan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus langsung, yang secara fisik Yesus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi, ya, bahwa Alkitab menerangkan kepada kita begitu jelas. Mengenai apa? Mengenai ciri-ciri nabi palsu. Yang dimana tadi Ustadz Wafi mengatakan di Al-Quran sama sekali tidak ada. Tidak ada. Ya, nah maka menurut saya ini agak aneh teman-teman sekalian. Bukankah nabi palsu itu, ya, orang yang akan merusak akidah dalam iman Islam, orang yang akan meruntuhkan dakwah dan lain hal sebagainya, ya? Tetapi kenapa hal itu tidak dibahas? Even itu dari Tuhannya sendiri, sama sekali tidak ada pembahasan. Nah, lalu bagaimana kita dapat percaya kepada beliau? Ya, dapat percaya kepada beliau padahal tidak ada pembahasannya.
Karena kalau kita bicara tentang nabi ini bukan main-main. Dalam artian bahwa di dalam Al-Quran sendiri melibatkan orang Yahudi, Bani Israel, nabi-nabi terdahulu yang adalah orang Israel. Itu semuanya ada. Ya, kalau tidak dari Al-Quran misalnya, atau dari nabi-nabi terdahulu. Mulai dari Abraham, atau mulai Musa, atau Daud, atau Isa di dalam Al-Quran yang mau menjelaskan tentang nanti datangnya nabi palsu atau ciri-cirinya. Sejauh yang saya membaca Al-Quran sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada pembahasan itu, Ustaz. Nah, maka daripada itu bahwa kalau itu sama sekali tidak dibahas, lalu bagaimana kita percaya bahwa beliau, ya, nabi teman-teman yang sebelah, itu menjelaskan tentang nabi palsu. Sementara dia tidak memiliki pengetahuan dalam hal ini Al-Quran untuk menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu itu. Maka tadi dalam analogi ketika misalnya orang mau ngerjain kita, dia tidak akan mengingatkan tentang penipuan. Dia tidak akan mengingatkan tentang hati-hati bahaya penipuan. Karena dia sedang menikmati atau dia sedang menjalankan fungsi sebagai seorang penipu. Ya, nah dalam analogi tadi saya tidak mengatakan demikian, tetapi bahwa dia tidak menjelaskan dalam hal ini Al-Quran, tidak memberikan isyarat, tidak memberikan eksplisit apalagi tentang nabi palsu. Gitu ya, tentang nabi palsu. Nah, tadi mengenai Yesus, bahwa Rasul Paulus itu dijelaskan, ya, Rasul Petrus sebagai orang yang duduk bersama dengan Kristus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, termasuk tadi yang Ustadz bawa di dalam Matius 7. Ya, Matius 7. Nah, mengenai Benyamin tadi, teman-teman sekalian, bahwa dalam konteks itu dijelaskan tentang semua apa yang akan dilakukan oleh bangsa, oleh nama-nama anak Abraham, nama-nama anak daripada Ishak. Jadi kalau kita bicara konteks Alkitab mengenai Ishak atau anak-anaknya Benyamin, lalu mengapa kita kaitkan mengenai keturunannya? Ya, nah apakah kemudian bapaknya yang kemudian disebutkan dalam berbagai kegiatan atau aktivitasnya itu kemudian anaknya sudah pasti begitu? Sementara konteks yang dibahas dalam Alkitab tadi itu adalah mengenai perbuatan. Ya, mengenai perbuatan. Keturunan si A, ini karena kamu keturunan si B. Lalu bagaimana bisa begitu? Dalam konteks tadi yang dibawa dalam Keluaran, ya kalau saya tidak salah, ya, di dalam konteks Keluaran 49 ayat 27, ya, itu dikatakan demikian, bahwa itu sedang perkataan Yakub, ya, perkataan Yakub kepada anak-anaknya. Tadi saya bilang Ishak salah. Yakub kepada anak-anaknya. Dan konteks itu adalah Yakub secara pribadi, orang, bukan Yakub secara keturunan. Ya, nah bukan seperti itu. Nah maka waktu kita menafsirkan bahwa loh ini serigala yang buas tadi, ya, karena hanya kata ada serigala di sana, ya. Nah maka dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kalau tuduhan itu ada, ya sama sekali tidak dijelaskan, ya. Apakah Rasul Paulus itu merampas atau merampok? Nah makanya itu tidak pas, ya, itu tidak cocok tuduhan itu. Nah berikutnya, apakah Ustadz juga meyakini bahwa kalau Nabi itu bernubuat, tidak boleh salah. Ya, kalau Nabi bernubuat tidak boleh salah, apakah itu diyakini? Ya, diyakini. Nah, kenapa? Karena misalnya bahwa ketika misalnya Nabi teman-teman kita yang Islam, karena di dalam Alkitab dikatakan demikian, Ustaz. Ya, di dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-20, ya, dikatakan demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan kepadanya, ya. Nah, atau yang berkata demi Allah lain, ia harus mati. Ya, ia harus mati. Nah, maka, sudah habis ya. Nah, maka apakah Ustadz percaya kepada nubuatan? Dan apakah menurut Ustadz, Nabi Ustadz itu pernah bernubuat dan tetapi itu keliru atau tidak terjadi? Silakan. Sorry, waktunya lewat. Oke, diterima dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Mas Jack gagal paham dari yang saya sampaikan dari Islam, ya. Jadi begini Mas Jack, yang saya sampaikan yang tidak ada di dalam Al-Quran itu adalah nama-nama orangnya. Kalau ciri-ciri, jadi begini, di dalam Islam itu ada istilahnya mafhum mukhalafah. Sebelum memahami Al-Quran, kita harus belajar yang namanya mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Pemahaman sebuah teks kitab suci dari pernyataan yang tertulis akan bermakna kebalikannya.
Apakah ada ciri-cirinya, misalnya penekanan ini loh nabi yang asli, kalau nggak gini berarti palsu? Ya ada di dalam Al-Quran, ada kalau seperti itu. Ya ada, banyak sekali. Ya, coba kita balik kamera. Ini karena mati lampu ya di sini ya. Kata mati lampu, jadi susah. Ntar. Nah, seperti ini. Misalnya tadi surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Tidaklah ada seorang rasul yang diutus sebelum kamu Muhammad kecuali mereka pasti akan mengabarkan hanya Allah yang pantas disembah. Yang tidak mengajarkan ini berarti dia adalah nabi palsu. Penekanan nabi yang asli itu banyak di dalam Al-Quran. Dan ciri-ciri nabi yang palsu. Nah, maka Imam Qatadah mengatakan, Lam yursal nabiyun illa bitauhid. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali akan mengajarkan tauhid. Wasyara'i mukhtalifah fit Taurat. Memang syariat berbeda-beda di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kullu dzalika 'alal ikhlas wat tauhid. Tapi semuanya pasti akan mengabarkan tauhid. Apalagi ini ya, di dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat yang mereka dakwahnya adalah an ya'budullah wajtanibut taghut. Ya, untuk hanya menyembah Allah dan jauhilah taghut. Apa taghut ini? Jadi kalau ada nabi-nabi yang mengajak kepada taghut, apakah ada? Ada. Faminhum man hadallahu minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Maka dari mereka ada yang diberikan hidayah oleh Allah dan ada yang mengikuti kesesatan. Nah, taghut itu apa? Wal makna annallah bayyana lil umam ala alsinatir rasul. Allah menerangkan kepada umat melalui lisan para rasul alaihi wassalam annahu ya'muruhum bi ibadatihi wajtina bi ibadatil asnam. Maksudnya Allah melarang untuk beribadah kepada selain dia dan untuk tidak menyembah berhala. Togut itu maksudnya berhala. Apakah ada nanti nabi yang akan mengajak kepada berhala? Ada. Saya datanya banyak. Nah, banyak sekali. Ini sudah saya catat semua ini. Tentang ciri-ciri nabi-nabi yang asli dan nanti melawan nabi-nabi yang yang palsu ya. Seperti itu. Nah, ini yang belum dijawab oleh Mas Jeki Sembiring adalah tentang siapakah yang asli Nabi Paulus atau Nabi Yesus, karena kata Yesus ya, setitik iota pun sebelum bumi runtuh, hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tetapi kata Paulus, dengan matinya manusia berarti membatalkan hukum Taurat. Itu belum disentuh sama Mas Jeki Sembiring. Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih lengkap ya. Karena ini jelas-jelas bertentangan ya, jelas-jelas bertentangan. Yesus mengatakan satu titik iota pun sebelum bumi runtuh, hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tapi Paulus dalam Efesus mengatakan bahwa dengan matinya manusia berarti telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ini sebenarnya yang asli yang mana? Seperti itu. Apakah Yesus, apakah Paulus? Karena kalau ternyata hanya dengan alasan dikonfirmasi oleh Petrus yang hidup sezaman, maka ingat, setiap orang yang hidup sezaman dengan Yesus, tidak semuanya bisa dipercaya. Ada kredibilitasnya yang harus kita tahu. Apakah orangnya jujur, apakah orangnya ingatannya kuat, kecekatannya dalam memahami sebuah konteks penjelasan bagaimana, kan kita harus tahu. Nah, Petrus dalam kisah para rasul, gimana kemudian semuanya itu bisa diaminkan lewat Petrus, kok bisa? Masih dari ini lumayan lama mati lampu ini. Ya, menarik ya teman-teman. Ya, jadi tadi Ustadz telah menjelaskan kalau tadi di awal banget sudah menyatakan sebenarnya
tidak ada penjelasan eksplisit mengenai nabi palsu di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, sementara teman-teman kita dapat melihat ya, yang tentu saja dalam hal ini Alkitab, ya. Nah, itu sudah dahulu, ya. Nah, secara sejarah bahkan dikonfirmasi juga oleh Al-Quran, ya, membenarkan kitab-kitab terdahulu, toh, artinya Injil dan Taurat itu sudah lebih dahulu ada. Yang dimana yang Injil dan Taurat itu yang diyakini oleh orang Kristen masih ada sampai dengan hari ini, itu menjelaskan semuanya. Maka kewaspadaan itu bagi orang Kristen itu ketat sekali, ya, tentang nabi-nabi palsu. Nah, yang sementara yang diyakini oleh teman-teman Islam itu kemudian, dan dijelaskan oleh teman-teman Islam itu sebagai penutup, gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, Alkitab sudah menjelaskan itu tentang nabi-nabi palsu. Tapi Ustaz Wahid tadi menjelaskan ada pendapat ulama di sana bahwa yang tadi saya tidak kurang paham adalah ada Al-Quran dijelaskan dengan makna kebalikannya. Ya, apa ini maksudnya dengan makna kebalikannya itu tadi? Ya, nah tapi yang dijelaskan justru adalah penafsiran yang berkembang mengenai suatu teks. Nah, yang dimaksud kebalikannya tadi itu apa? Itu ya. Nah, karena saya tidak melihat kalau dijelaskan begitu, makna kebalikannya harusnya tentang berarti, nah ini berarti kalau tidak sesuai ini berarti itu palsu. Nah, itu kesimpulan siapa? Ya. Nah, yang saya ketemukan adalah itu kesimpulan pendapat daripada ulama atau ada ilmu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Nah, kemudian teman-teman yang memang acap kali ya menjadi kesalahan pembacaan Alkitab terhadap teman-teman kita yang berdiskusi itu adalah, sebentar ini balik kamera gimana? Oke, sebentar teman-teman. Tadi teks yang disampaikan ya kepada kita, ya, yaitu adalah bahwa di dalam tadi ya Matius 7, ya, di sini dikatakan ini teman-teman, bentar ya, ayatnya yang ke-17. Nah, ayat yang ke-17 kan dikatakan seperti ini, ya. Nah, kalimat ini yang seringkali disalahpahami, yaitu apa? Karena aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya toh? Nah, jadi yang jadi ukuran itu adalah langit buminya harus lenyap dulu. Nah, ini yang salah. Gitu. Ya, kenapa? Teman-teman, karena yang menjadi ukurannya itu adalah belum lenyap langit dan bumi. Nah, maka pembacanya terus seperti apa? Pembacanya adalah, karena aku berkata kepadamu, saya baca sekali lagi, sedikit lagi, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Jadi poinnya itu adalah pada sebelum semuanya terjadi. Bukan pada lenyap dulu langit dan bumi. Nah, nanti kalau saya penjabarkan tentang hukum Taurat itu banyak sekali, ya, dan itu harus dibagi, teman-teman. Sama seperti misalnya 10 perintah Allah itu hukum Taurat juga. Artinya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalau itu pengertiannya adalah semua dibatalkan, berarti orang jadi boleh berzin, orang jadi boleh mencur. Kalau begitu, nah itu tentu saja keliru. Ya, kita saja di Indonesia mengenal ada hukum perdata, ada hukum pidana. Pidana dibagi lagi hukumnya menjadi berapa, itu karena berbicara hukum. Nah, itu dia. Nah, jadi yang dibahas tentang kesalahpahaman tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, maka ini yang kadang-kadang teman-teman Islam melihat, semua itu, ya, ketentuannya. Nah, tetapi karena Rasul Paulus itu teman-teman sekalian, ya, orang yang mengerti benar, ya, orang yang mengerti benar, bahkan orang yang berseteru dengan dia menyatakan dia memang pintar, ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa untuk memperdamaikan keduanya. Kenapa keduanya perlu diperdamaikan? Karena keduanya sebelumnya berseteru. Siapa itu? Allah dan manusia. Nah, maka hukum Taurat yang dirujuk itu adalah hukum ya liturgis, yang dimana pembasuhan dan lain hal sebagainya mengenai datang di hadapan Tuhan dengan korban dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau terjawab, nanti silakan dikonfirmasi kembali. Terima kasih.
Oke, begini Mas Jeki. Di dalam ayat yang kita bahas sekarang dalam Bible itu, jadi sebelum semuanya terjadi, berarti ketika semuanya terjadi, sudah saatnya hukum Taurat dibatalkan, kan begitu. Nah, lalu kalimat itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang disampaikan Yesus itu saling melengkapi. Ketika Yesus mengatakan, tidak mungkin Yesus itu menggambarkan, memberikan perumpamaan, ya, sebelum langit dan bumi itu runtuh, sampai semuanya terjadi. Itu menunjukkan kapasitas yang sudah mentok dari sebuah pendapat. Seolah-olah seperti saya misalnya mengatakan begini, saya tidak akan percaya kepada Anda sampai Dajjal keluar 2 kali misalnya. Itu kan kalimat yang sudah mentok, bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Gitu loh. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Berarti pembatalan Taurat itu sebenarnya tidak pernah terjadi menurut Yesus. Saya tidak akan mau makan spaghetti sampai hari kiamat. Nah, misalnya. Berarti itu menunjukkan sepanjang kehidupan ini berada, maka tidak akan pernah ada makanan yang masuk dalam perut saya yang bernama spaghetti. Kan begitu. Penggambaran itu kan penggambaran kiamat. Penggambaran hari kiamat. Oleh siapa? Oleh Yesus. Sampai bumi runtuh, langit semuanya hancur, sebelum semuanya terjadi. Nah, itu kan kalimat yang mentok sebenarnya. Kemudian sejak kapan Yesus mengatakan ketika dia sudah meninggal, dia sudah wafat, dan naik ke sorga, lalu itu menjadi tanda sebagai pembatalan hukum Taurat. Apa maksudnya dibatalkan hukum Tauratnya oleh Paulus tersebut? Kan begitu. Paulus dengan tegas mengatakan, dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau membatalkan, kata Mas Jeki tadi, berarti yang awalnya berzina tidak boleh, berarti jadi boleh. Yang awalnya ya membinasakan orang itu tidak boleh, apakah menjadi boleh sejak Yesus meninggal? Apakah ketika kita membantah kepada orang tua, kedua orang tua, termasuk hukum Taurat, bisa ya berbuat baik kepada orang tua atau tidak menduakan Tuhan, apakah ketika matinya Yesus boleh kita menduakan Tuhan? Membatalkan. Apa maksudnya dengan membatalkan? Kalau kata Mas Jiki tadi, berarti kalau membatalkan, awalnya tidak boleh berzina, berarti boleh berzina. Awalnya nggak boleh mencuri, berarti boleh mencuri. Kan seperti itu. Sedangkan bahasa perumpamaan Yesus tuh keren loh sebenarnya. Dia tuh mencontohkan sesuatu yang sampai zaman akhir. Zaman dimana semuanya sudah hancur, sampai semuanya terjadi. Seolah-olah kalimat simpelnya Yesus akan mengatakan begini, sampai kiamat pun tidak akan semuanya itu terjadi. Itu loh. Simpelnya seperti itu. Tidak mungkin semua hukum Taurat ini semuanya akan bisa dilaksanakan secara maksimal. Tidak bisa. Hukum ini tidak akan bisa dihapuskan. Karena itu hukum Tuhan. Dan di dalam Mazmur, coba cari ayatnya ya. Setelah ini saya tampilkan karena waktunya mepet. Di dalam Mazmur itu dikatakan hukum Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna, menyegarkan kepada mereka yang tak berpengalaman. Kan begitu di dalam Mazmur. Ya. Berarti ketika hukum Taurat itu sempurna, maka tidak akan ada yang lebih sempurna lagi kan seharusnya. Ya. Maka Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, kan begitu. Bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga secara tegas dia mengatakan sampai semuanya runtuh, maka tidak akan dihapus. Hingga semuanya terjadi. Apakah terjadi semua? Kan enggak. Kalau kita bahas satu persatu hukum Taurat, ya nggak terjadi semua. Kan seperti itu. Nah, matinya Yesus dijadikan dalil oleh Paulus sebagai tanda terbatalkannya hukum Taurat. Atas dasar apa Paulus mengatakan seperti itu? Coba saya tanya. Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus berarti telah membatalkan hukum Taurat. Apa dasarnya Paulus? Pernahkah Yesus mengajari seperti itu? Pernahkah Bapa Allah mengajari seperti itu? Pernahkah Perjanjian Lama mengajari seperti itu? Berarti dibatalkan hukum Taurat ketika manusia ini sudah meninggal, sudah wafat. Apa dasar Paulus? Itu pertanyaannya ya. Dengan matinya Yesus, berarti hukum Taurat telah
batal. Apa dasar dia? Dalilnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sambil lalu nanti saya jawab beberapa pertanyaannya. Oke. Baik. Ya, teman-teman, tadi sudah disampaikan ya. Makanya tadi saya bilang selalu salah paham dalam artian memahami kalimat di dalam Matius pasalnya yang kelima tadi. Misalnya, tadi Ustadz Wafi mengatakan, saya tidak akan makan spaghetti. Nah, sampai kalimatnya itu apa? Sampai apa? Kan kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Nah, jadi itu tadi adalah pencocokan kalimat yang tidak pas dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus berbicara bahwa aku berkata kepadamu, ya. Nah, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, ya, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu kalimatnya Ustadz Wafi tadi. Saya tidak akan makan spaghetti. Ya, nah sampai apa? Ya, perbandingan sampai apa? Sampai ada orang yang traktir saya. Nah, berarti kalau ada orang yang traktir, Ustadz makan spaghetti. Nah, bukan saya tidak makan sampai apa? Gitu loh. Nah, maka dalam kalimat itu tadi, dalam Matius pasal yang kelima, bahwa itu tidak akan ditiadakan. Ya, sampai apa? Sebelum semuanya terjadi. Gitu loh. Nah, maka apa yang merujuk kepada karya Kristus yang berkaitan dengan hukum Taurat? Ya, apa hubungannya? Ya, karya Kristus datang ke dalam dunia, kaitannya dengan hukum Taurat apa? Ya, nah, hukum Taurat itu banyak, itu berbicara relasi antara Allah dan manusia. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Alkitab bahwa begini, hukum Taurat itu tergandung dalam dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap pikiranmu. Dan hukum yang sama juga dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Dua hukum itu. Ya, jadi aturan-aturan yang ada itu mengenai mengasihi Allah, maka taat kepada Allah, mengasihi manusia, maka kita mengerjakan yang baik bagi manusia. Itu inti daripada hukum Taurat. Ya, dengan segala ketentuannya waktu itu. Nah, maka apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 itu hukum apa yang sedang dijelaskan? Ya. Nah, ada orang misalnya dia itu ditangkap polisi. Wah, orang ini melanggar hukum. Tapi hukum apa? Apakah dia korupsi? Tidak. Nah, karena kalau penjabaran hukum itu perlu kita lihat. Makanya di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus itu sedang membahas tentang hukum yang hubungannya ada relasi dengan Allah. Bagaimana kalau kita datang di bait suci, itu ada beberapa altar. Ya, tidak boleh sembarangan masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudus, sudah bisa masuk. Kemudian waktu kita membawa korban, itu tidak bisa kita datang tidak membawa korban, atau kita titipkan korban kita, tidak bisa. Tidak bisa korbannya itu kemudian dicekik mati, harus disembelih, harus ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Nah, maka kaitan Yesus dengan Taurat adalah berbicara relasi hubungan antara Allah dan manusia yang rusak. Maka Rasul Paulus di dalam Efesus dikatakan, yang dibatalkan itu berbicara tentang segala perintah dan ketentuan akibat daripada melanggar itu. Ya, nah makanya dikatakan bahwa untuk mendamaikan. Ya, kenapa ini perlu didamaikan? Tadi saya sudah jelaskan, karena ada perseteruan, ada musuh, ya, yang berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Nah, maka dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan, yang dia maksud tadi mengenai hukum itu adalah bagaimana perseteruan antara Allah dan manusia karena dosa. Sehingga dikatakan melalui Kristus yang sudah mati itu mendamaikan kita dari perseteruan itu. Ya, sehingga ada damai sejahtera. Dan ayat 16 dikatakan dari Efesus tadi, untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dan Allah dengan Allah oleh salib. Ya, oleh salib. Nah, dikatakan demikian dengan melenyapkan cara apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi mengenai perkataan Tuhan Yesus. Jadi puncaknya adalah pada sebelum semuanya terjadi. Teman-teman, di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ya, Yohanes 19 ayat 30, teman-teman nanti cek ya, saya balikan kamera nanti agak lama. Yohanes 19 ayat 20, ketika Yesus ya meminum anggur asam di atas kayu salib, ya, dia berkata begini, sudah selesai. Ya, nah tentu yang Kristen kita bisa jawab, apa yang Yesus maksud dengan kalimat sudah selesai? Ya, apa yang maksud sudah selesai?
Nah, maka teman-teman sekalian, itu adalah berbicara tentang karya Kristus yang sudah selesai memperdamaikan manusia dengan Allah oleh karena anak domba Allah yang dibawa untuk disalibkan. Ya, yang sebelumnya kita bawa domba kita sendiri, ya, tetapi tiap tahun kita akan melakukan itu karena tidak selesai. Tapi Kristus menyelesaikan itu. Tadi saya singgung sedikit mengenai nubuatan. Apakah Ustaz percaya bahwa Nabi itu bernubuat? Dan kalau nubuatannya salah sesuai dengan Ulangan 18, itu harus mati. Nah, apakah percaya tentang bernubuat dan harus tepat? Seperti itu. Oke. Oke, saya jawab dulu ya. Apakah saya percaya terhadap bahwa Nabi itu bernubuat? Ya jelas. Setiap Nabi akan dikabarkan datang, kemudian bermukjizat begini, mengabarkan sesuatu. Semuanya itu pasti sesuai. Itu sudah terlalu banyak dalilnya itu. Terlalu banyak dalilnya. Nah, saya kira konsep itu tidak perlu tidak perlu dipertanyakan, karena kayaknya kalau sampai Nabi itu nubuatannya tidak tepat, itu bisa bahaya kan, seperti itu. Nah, jadi begini Mas Jack, tadi ketika saya memahami mafhum mukhalafah di awal, mafhum dari kebalikan, lalu Mas Jack mengatakan, oh ternyata itu hanya pengembangan makna. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab Mas Jack, maka semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, balaghah, yang isinya ma'ani, bayan, bade, dan lain sebagainya, itu harus dipelajari agar kita tahu isinya. Makanya umat Islam sejak kecil itu diajari original teksnya, bukan terjemahannya dulu. Kita belajar bahasa Arab. Saya 8 tahun belajar di dalam pesantren, sehingga ada istilahnya itu mafhum mukhalafah. Ketika Allah mengatakan tidaklah setiap nabi pasti menjelaskan tentang tauhid, mafhumnya adalah berarti yang nabi yang tidak mengajarkan tauhid itu bukan nabi, berarti kan begitu. Itu sederhana sekali. Tetapi dari tadi saya melihat Mas Jack ini menafsiri semua gitu loh. Kenapa saya katakan Mas Jack menafsiri? Ketika Mas Jack mengatakan bahwa inti yang dibatalkan hukum Taurat adalah kaitannya dengan kasih karunia antara sesama manusia dan Tuhan, itu di mana datanya? Bahwa itu yang dibatalkan itu di mana datanya itu? Kan nggak ada Mas Jack. Gitu loh. Apakah Paulus mengatakan secara detail bahwa dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat? Kalimatnya umum loh. Sampaikan. Itu kaitannya cuma dua, antara hukum Tuhan dan manusia. Lalu setelah Yesus meninggal, emangnya gimana hukum manusia sama Tuhan? Apakah kemudian menjadi lebih baik? Kan enggak juga. Gitu loh. Ada perubahan kemudian ketika Yesus turun ke dunia? Kan enggak. Enggak ada perubahan sama sekali. Gitu. Jadi sebenarnya penjelasan Mas Jack dari tadi itu saya penasaran, datanya di mana kan gitu. Datanya di mana? Karena begini, kalau kita lihat ya, Mazmur yang saya sampaikan barusan ini ya, di dalam Mazmur 19 nomor 7 Mas Jack. Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Ingat, peraturan Tuhan itu teguh. Yang dinamakan teguh itu kan berarti nggak goyang sama sekali. Akan tetap seperti itu. Akan kokoh kan seperti itu. Nah, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Paulus entah kok berani banget dia mengatakan dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat. Kok bisa gitu loh. Yesus saja tidak pernah merendahkan sedikit pun atau mengatakan pembatalan sedikit pun, tidak pernah Yesus. Nggak pernah. Kemudian apakah Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya? Pernahkah Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya kalau nanti dia mati akan membatalkan hukum Taurat 2? Kan enggak pernah juga Mas Jack. Gitu loh. Jadi penjelasan Mas Jack secara panjang seperti itu sebenarnya di mana datanya? Kan begitu. Datanya di mana itu? Kenapa saya mencari dari tadi enggak nemu gitu loh. Apakah benar kalimat umum dari Paulus bahwa dengan matinya manusia membatalkan hukum Taurat maksudnya cuma dua? Apakah itu hanya pemahaman Mas Jack dari
kalimat-kalimat sebelumnya yang dipahami secara pribadi, sedangkan tidak pernah diucapkan sendiri oleh Paulus, kan enggak. Maka pilihannya hanya dua, Mas Jack. Kita percaya kepada Yesus yang sama sekali tidak pernah menerangkan pembatalan Taurat, sama sekali. Sama sekali Yesus tidak pernah ada riwayat, ada dalam fakta sejarah, tidak pernah tertulis dalam Bible, menerangkan tentang pembatalan Taurat. Gak pernah. Sedikit pun tidak pernah. Kita percaya dengan Yesus, atau percaya sama Paulus yang ketika Yesus meninggal padahal mereka tidak pernah ketemu. Pernahkah Paulus ketemu dengan Yesus menjadi muridnya? Kan tidak pernah. Yang ada kan cuma lewat suara dari Damsyik. Itu pun riwayatnya kalau kita jelaskan nanti sanadnya itu bisa simpang siur, kan seperti itu. Nah, coba kita sekarang buka juga di dalam Filipi ya, di dalam Filipi 3 nomor 8. Nah, di dalam Filipi 3 nomor 8 dikatakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah diskusi lintas agama antara Gus Wafi dan seorang Kristen yang membahas tentang siapakah nabi palsu itu. Sementara itu di dalam Bible sendiri bahwa nabi palsu itu adalah nabi yang merubah hukum Taurat. Padahal Yesus sendiri tidak pernah merubah hukum Taurat, akan tetapi Paulus telah membatalkan hukum Taurat dengan berdalih bahwa kematian Yesus itu menjadi pembatalan hukum Taurat. Dan semoga kita bisa berpikir untuk kaum Nasrani atau Kristen bahwasanya Yesus itu atau nabi-nabi yang diutus ke dunia ini itu bertujuan untuk mentauhidkan bahwa Tuhan itu satu. Tidak bisa Tuhan itu menjadi 3 atau 2. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.